gimana nih untuk bisa memastikan relatedness atau connectedness ini gitu ya. Balik lagi, si atasannya yang harus proaktif untuk memberikan sesi-sesi atau membuat suatu acara-acara online yang memang Kali ini kita akan bahas topik yang sangat penting untuk keberlangsungan bisnis. Bagaimana membangun tim yang kuat dan loyal, terutama di era kerja hybrid seperti sekarang. Nah, tantangannya beda banget dibanding dulu. Ada yang kerja di kantor, ada yang kerja remote, bahkan ada yang kombinasi keduanya. Nah, bagaimana cara pemimpin menjaga semangat, budaya kerja, dan loyalitas tim nih? Langsung aja yuk kita bahas bersama Coach Adit. Halo Coach. halo ya. Nah, bahas tentang kerja hybrid nih, Coach. Oke, hybrid. Menurut Coach Adit, apa sih tantangan terbesar yang membangun tim di era hybrid work ini? Tantangannya ya, tentunya adalah motivasi dan loyalitas ya. Betul. Itu dari tim. Iya. Karena tadi kamu bilang ya, mungkin ya karena tim itu mungkin karena hybrid ada yang kerja di kantor, ada yang atau tim yang dia memang harus kerjanya dari luar, remote ya, di rumah atau di terpisah gitu ya, atau WFC, atau di kantor gitu cabang, di kantor satelit lah atau apa di beda kota gitu ya. Nah, baik itu statusnya karyawan tetap sampai statusnya freelance, gitu kan. Tapi kan kinerja tim, motivasi tim itu nggak bisa dilihat dari apakah statusnya tetap atau freelance ya, dia tetap harus sama-sama kuat nih, gitu ya. Apalagi dengan tantangan yang sekarang ini ya, gitu. Betul. Harus diperlakukan mereka sama, gitu. Tidak ada perbedaan. Tidak boleh ada perbedaan kasta, gitu ya. Jadi karena tapi tentang hybrid ini kan nggak bisa dihindari ya, gitu. Saya juga termasuk orang yang pekerja gabung dalam suatu digital company yang platform yang memang butuh hybrid gitu ya. Karena perusahaannya di Jerman, nggak mungkin saya ke Jerman gitu ya. Betul. Saya di sini gitu ya. Jadi saya juga ikut merasakan gitu ya. Rasanya kalau kerja hybrid itu seperti apa gitu. Nah, pendekatan yang saya mau coba jelaskan sekarang ini, yang paling sebetulnya pendekatan atau teori yang menurut saya yang paling pas ya untuk kita konekkan ya. Ya kan kita bicara juga harus ada teorinya ya. Itu ada yang namanya self determination theory ya. Self determination theory ini adalah teori yang dibangun oleh dua psikolog terkenal gitu ya. Saya lupa namanya siapa gitu ya, mungkin cari aja di YouTube atau di mana gitu ya. Dua psikolog tersebut ya, satu namanya Richard, yang satu namanya siapa gitu ya. Itu udah lama juga sih sebetulnya, ini bukan juga barang baru sih gitu ya. Nanti dicari aja, kalau nggak tahu di kolom komentar tanya Coach Adit lagi. Oke, gitu ya, atau pasang linknya gitu ya. Nah kalau otonomi berarti menurut teori ini orang itu harus cukup diberikan otonomi dalam mengerjakan pekerjaannya ya. Nah kalau hybrid, terutama yang karyawan yang memang kerjanya remote, justru otonomi itu bagus dapat ya. Itu mereka diberi keleluasaan untuk bekerja di mana, kapan, di mana saja dan jam berapa, yang penting targetnya tercapai kan gitu. Ya, cuman tantangannya tadi kamu bilang ya, bisa jadi di situ leadernya yang belum paham hal ini, bahwa perlakuan mereka nggak boleh samakan dengan orang yang kerja di kantor gitu ya. Harus dari jam berapa sampai jam berapa hadir, harus absen misalnya gitu ya. Kemudian dipantau terus menit demi menit gitu ya. Nah itu justru malah merampas rasa otonomi mereka yang mereka harapkan dari kerja hybrid gitu loh. Karena orang kerja hybrid itu bukan hanya terpaksa juga sih, tapi karena pilihan juga. Ada memang kerjanya pengennya kerja hybrid, ada yang kerjanya pengen jadi karyawan lepas, ada gitu ya. Karena mereka lebih mengutamakan otonomi bekerja gitu misalnya, atau independensi dalam bekerja. Itu kalau misalnya tim atau tim leadernya atau atasannya malah micromanage ya, jadi kan merampas hasrat otonomi mereka itu. Jadi nggak nyaman gitu ya. Nah, yang kedua adalah kompetensi gitu ya. Sebagai karyawan yang kerja hybrid gitu ya, tim yang kerja hybrid ya, mereka mungkin suka bertanya-tanya, apakah kompetensi saya ini sudah cukup ya, sudah memenuhi harapan dari perusahaan yang mungkin beda lokasi gitu kan. Nah, gitu. Atau dari si atasannya sendiri yang merasa, apakah tim saya yang di luar sana yang belum pernah ketemu secara langsung ini kompetensinya gimana ya gitu ya. Apakah bisa memenuhi tantangan dari pekerjaan yang sudah saya berikan gitu kan, walaupun yang rekrut dia juga sih gitu kan ya. Tapi kan tetap aja rasa, karena nggak setiap hari ketemu kan. Kalau kita ketemu atasan itu sering ketemu dengan timnya setiap hari, atasnya bisa ngukur nih kompetensinya sejauh mana, kan sering komunikasi.
Nah, bagaimana nih dalam mengatasi itu dari sisi kompetensi? Ya atasannya harus proaktif untuk selalu bikin pertemuan secara online lah dengan mereka. Selalu mengkomunikasikan targetnya dengan jelas, ekspektasi perusahaan dengan jelas, secara pengukuran seperti apa supaya tidak ada perbedaan persepsi. Betul, betul. Kemudian bagaimana atasannya bisa menggali kebutuhan kompetensinya gitu ya. Bagaimana mereka bisa mengukur apakah timnya itu masih perlu di-develop lagi atau enggak gitu ya. Kalau iya bagaimana caranya? Mungkin dengan cara mentoring, coaching yang mungkin lebih on demand, yang lebih sesuai dengan kebutuhan hybrid ya. Mereka kan nggak perlu hadir secara langsung di kelas segala macam, tapi online bisa belajar sesuai dengan ritme pekerjaan mereka, jadi nggak terganggu gitu ya. Hal-hal yang seperti itu justru yang membuat kalian tuh merasa dari sisi kompetensi diperhatikan gitu ya. Nah, sehingga mereka merasa lebih loyal dan lebih termotivasi. Nah, yang terakhir adalah relatedness, hubungan sosial. Nah, ini yang paling kritikal nih. Betul. Gitu ya, karena secara kalau hybrid dia kerja lepas di lokasi lain secara online, tentu ikatan sosialnya akan lebih rendah ya. Sense of togetherness-nya itu dengan tim yang lain kurang. Iya, Boro-boro dengan atasannya, dengan tim yang lain yang harus kerja bareng sama dia pun dia merasa kayak asing gitu ya. Iya, Gitu. Kalau toh nanti ada suatu ketika ada sesi pertemuan langsung, mereka datang dari luar kota gitu kan. Jadi kayak asing. Jadi asing juga ya gitu kan. Sedangkan mereka teman-teman di sini mungkin kerja di kantor udah saling hai-haian gitu kan. Tapi dia sendiri kayak beberapa orang yang kerja hybrid ini ngumpul sendiri gitu. Jadi canggung gitu ya gitu, Coach ya. karena merasa kayak orang asing karena nggak pernah ketemu secara langsung. Gitu ya. Gimana nih untuk bisa memastikan relatedness atau connectedness ini gitu ya. Balik lagi, atasannya yang harus proaktif untuk memberikan sesi-sesi atau membuat suatu acara-acara online yang memang bukan saja berkaitan dengan pekerjaan. Kalau meeting-meeting berkaitan pekerjaan kan itu udah ada gitu kan. Tapi ini adalah pertemuan-pertemuan sosial yang non pekerjaan gitu ya. Baik itu secara grup maupun secara khusus, secara individual. Baik itu sesi umum yang grup misalnya ada grup-grup kecil yang saling memberikan kenalan gitu ya, diskusi, apakah acara morning coffee break lah, morning briefing lah, bukan morning briefing, kalau briefing kayak pekerjaan ya, kayak morning sosialisasi lah gitu ya, networking lah, ada sesi ada games kah gitu ya, ada bahas tentang topik tertentu yang nggak ada hubungan dengan kerjaan misalnya, bahas tentang buku, bahas tentang film apa, tapi yang jelas itu menciptakan komunikasi yang lebih intens, tapi bukan tentang pekerjaan. Ya, karena relasi sosial ini justru akan terbentuk kalau situasinya bukan tentang pekerjaan gitu lah. Berarti peran leader juga cukup penting banget gitu ya bagi para pekerja hybrid. Penting banget ya, nggak bisa dilepas mentah-mentah hybrid mereka pasti udah bisa sendiri, nggak juga. Tetap harus ada dukungan relatedness-nya biarpun mereka manusia gitu ya. Nah, gimana sih Coach cara leader tetap menjaga budaya kerja agar tetap sehat walaupun timnya tidak selalu berada di satu tempat? Ya itu tadi ya, seperti ceritakan tadi ya, dengan berbagai inisiatif yang dilakukan oleh leader ya. Itu semua akan membentuk pada akhirnya budaya kerja yang sehat. Budaya kerja yang sehat pasti budaya yang cara kerja mereka itu betul-betul mendukung produktivitas dan mendukung pencapaian bisnis gitu kan. Bukan yang malah memporak-porandakannya gitu, bukan malah merusaknya gitu ya. Jadi dengan cara-cara tadi saya sebutkan itu sudah cukup ya. Bagaimana bisa meningkatkan otonomi, meningkatkan kompetensinya, dan meningkatkan relatedness-nya. 3 hal ini yang perlu leader terapkan. Iya, betul. Nah, berarti penting banget nih peran-peran leader buat pekerja hybrid. 3 elemen tadi ya Coach ya. Iya. Ada otonomi, ada kompetensi, sama ada relasi. Iya, atau relatedness. Iya, relatedness. Sekian dari saya Diana dan saya Ditya Mijaya. Sampai jumpa.